Banyak banget pertanyaan yang masuk ke Mimin. Kira-kira rumus apa aja yang wajib dimengerti pada Excel? Sebelum kita mulai ke pembahasan, intro dulu. Ben. Rumus ini bisa dibilang rumus paling dasar di Excel. Fungsinya antara lain sum untuk menjumlahkan, average untuk mencari nilai rata-rata, max mencari nilai tertinggi, dan min mencari nilai terendah. Mau tahu caranya? Ayo simak penjelasannya. Ya, pada tampilan ini sobat-sobat udah bisa lihat ya. Jadi kita akan mencoba untuk cara penggunaan rumus sum, average, max, dan min. Untuk masing-masing fungsinya udah saya jelaskan tadi. Ya. Untuk di bawah ini kita ada tabel yang akan kita gunakan. Jadi ini kita coba hapus dulu. Nah, cara penggunaannya cukup mudah ya sob. Jadi ketik sama dengan sum kurung buka, kita tinggal blok range yang ingin kita jumlahkan. Di sini kita ada yang namanya Adi, ya penjualan atas nama Adi, kita blok dan kita enter. Oke. Bila kita mau cepat, kita bisa di copy dan paste ke bawah seperti ini. Atau bisa lebih cepat lagi, tinggal kita klik pada sel yang akan kita jadikan acuan dan arahkan kursor di bagian kanan bawah pojok. Nah, tinggal kita double klik. Itu untuk jumlahnya kita udah tahu. Terus kemudian jumlah dari masing-masing tipe motornya. Caranya sama juga, sama dengan ketik sum kurung buka, kita blok range yang ada di bit aja, kurung tutup enter. Kemudian kita kopas saja ke sampai jumlah juga apa-apa. Hasilnya jadi total penjumlahan ada 129. Untuk cari rata-rata, penulisannya juga sama. Yang sum tadi kita ganti dengan average, sama dengan average kurung buka, kita blok range yang akan kita cari nilai rata-ratanya, kurung tutup enter. Kita copy juga ke bagian seperti itu. Untuk nilai tertinggi kita gunakan rumus max kurung buka, blok range tadi juga kita enter dan kita copy paste ke kanan seperti ini. Jadi nilai tertingginya kita dapat untuk penjualan bit ada 6, vario ada 9, dan CBR ada 7. Untuk nilai terendah kita masukkan rumus min kurung buka, kita blok range yang ingin kita cari nilai terendahnya, enter. Kita copy paste ke kanan. Ya, seperti ini sob untuk formula sum, average, max, dan min. Teks formula digunakan untuk hal-hal yang bertujuan dengan inputan yang ada di suatu sel sob. Untuk rumus pertama yakni trim difungsikan untuk memperbaiki data dengan menghapus yang ada, spasi yang ada kecuali spasi antar kata. Untuk mid itu digunakan untuk mengambil sebagian teks dimulai dari tengah. Untuk left, mengambil sebagian teks dimulai dari sisi kiri, dan untuk right, mengambil sebagian teks yang ada di sisi kanan. Mau tahu caranya? Ayo ke Excel-nya. Ya, selanjutnya di sini kita akan menggunakan cara penggunaan rumus teks atau teks formula. Nah, teks formula di sini saya ingin menjelaskan tutorial mengenai rumus trim, mid, left, and right. Untuk trim itu digunakan untuk merapikan data. Misalkan kita ada di dalamnya itu ada data seperti tabel di bawah ini, ya. Ini kan acak, bukan acak, maksudnya spasinya jumlahnya tidak teratur dan untuk batas kirinya juga tidak teratur. Kita cukup gunakan aja rumus ini. Jadi sama dengan trim kurung buka, kita pilih sel yang akan kita rapikan dan enter. Ya, jadi rapi kan. Di bagian depan nggak ada spasi. Di tengah atau antar kata hanya ada satu spasi, dan bila kita ingin kopas ke bawah cukup double klik aja seperti ini untuk rumus trim. Kemudian mid, left, and right. Jadi 3 rumus ini kita gunakan apabila kita ingin mengambil beberapa karakter yang ada di suatu sel. Jadi untuk mid kita ambil dari sisi tengah, left kita ambil dari kiri, dan right kita ambil kanan. Syaratnya seperti gimana? Ini kita ada satu tabel di mana berisi nomor induk, dan kita akan cari tahu tahun masuknya, bulan masuknya, dan nomor urutnya. Jadi di tahun masuknya itu rambu-rambunya itu ada 4 digit di bagian depan.
maka kita akan gunakan rumus left karena terletak kita akan cari dari sisi sebelah kiri. Rumusnya adalah sama dengan left kurung buka, pilih sel yang akan kita cari, kemudian koma atau separator, atau misalkan sobat pakainya Excel komputernya menggunakan bahasa Indonesia, bisa pakai titik koma. Ini berhubung saya menggunakan bahasa Inggris, maka saya akan gunakan koma. Num charge atau num charge itu berapa digit yang akan kita ambil dari sisi sebelah kiri. Jadi kita akan ambil 4 digit sesuai rambu-rambunya, 4 kurung tutup. Nah, maka akan dapat tuh tahun masuknya. Kita double klik aja seperti tadi. Oke, jadi di kolom selanjutnya ini ada bulan masuk, rambu-rambunya 2 digit dari digit kelima, maka kita akan gunakan formula MIT ya. Sama dengan MIT kurung buka, kita pilih sel yang akan kita ambil datanya, kemudian koma, start 6. Jadi kita akan mulai dari digit keberapa? Di sini digit kelima ya, kita isi 5, kemudian kita koma, kita ambil 2 digit, kita klik 2 kurung tutup, enter. Nah, ini kita udah dapat bulan masuk, sama kayak tadi, double klik aja. Selanjutnya ada nomor urut, jadi rambu-rambunya ini 5 digit dari belakang, dari nomor induk ya. Maka kita akan gunakan rumus right. Karena apa? Karena kita akan mengambil karakter dari sisi sebelah kanan. Caranya sama dengan ketik right, kurung buka, pilih sel yang akan kita gunakan, kemudian koma, kemudian 5 digit ya, maka kita akan ketik 5 kurung tutup enter. Dan double klik lagi. Gimana? Gampang kan? If formula itu formula yang sama halnya seperti menerangkan kalimat jika dan maka untuk mendapatkan suatu hasil. Sebelum menggunakan rumus ini, sobat perlu memahami arti dari masing-masing penggunaan logik seperti sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari. Nah, bila sudah paham, langsung aja ke materinya. Ya, untuk formula if, jadi fungsinya if itu untuk mencari nilai yang berpedoman pada logika tertentu. Jadi kita ambil contoh di bagian bawah, kita ada tabel yang berisikan mengenai klasifikasi dan kriterianya. Jadi bila usianya dikurang dari 12 tahun maka klasifikasinya anak-anak. Apabila usianya 12 sampai 21 tahun maka klasifikasinya remaja, dan apabila lebih dari 21 tahun klasifikasinya dewasa. Cara penulisannya gimana? Jadi ketik sama dengan if kurung buka logical test yang pertama. Jadi kita ambil usia yang pertama ya. Jadi kurang dari 12, cara penulisannya seperti ini, kurang dari 12, koma, hasil value if true. Jadi value if true itu maksudnya kita akan munculkan apa apabila hasilnya ini kurang dari 12. Maka kita akan ketik anak-anak. Kutip lagi, koma. Value if false ini bisa kita lanjutkan if lagi, atau kita lanjutkan dengan hasil yang apabila selain dari kurang 12. Maka kita akan tambahkan lagi rumus if-nya dengan menggunakan kriteria yang kedua. Jadi if kurung buka, kita pilih lagi di sel yang usia, kemudian kita ketik kurang dari 21, dan hasilnya apa? Kita akan ketik remaja, kutip lagi koma. Nah, untuk hasil yang terakhir ini kita akan tuliskan apabila usianya itu tidak dari kurang 12 dan tidak dari kurang 21, maka kita akan ketikkan dewasa, kutip kurung tutup enter. Oke, hasilnya anak-anak, dan double klik ke bawah. Coba kita cek dulu. Jadi usia 12 apakah benar remaja? Benar. Jadi antara 12 sampai 21 tahun. Apakah 22 dewasa? Benar. Jadi lebih dari 21 tahun. Ya, seperti itu rumus if. Lanjut ke rumus berikutnya. Ya, sum if dan sum if with s digunakan untuk menjumlahkan nilai sob. Ya, bedanya kalau sum if digunakan untuk menjumlahkan nilai dari satu kriteria. Kalau untuk sum if dengan s itu untuk menjumlahkan nilai dari lebih dari satu kriteria. Caranya seperti itu. Ya,
Rumus berikutnya jadi rumus sum if dan sum if. Sum if dan sum if digunakan ketika kita ingin menjumlahkan suatu nilai berdasarkan kriteria tertentu. Caranya seperti ini. Jadi kita ada contoh soal, jumlahkan nilai yang diperoleh oleh Agung. Jadi kita akan menjumlahkan semua total yang di sini yang hanya bernama Agung saja. Kita bisa menggunakan rumus sum if di sini. Jadi caranya sama dengan ketik sum if kurung buka. Ya, kita bisa pilih range yang akan kita gunakan sebagai kriteria, jadi range nama. Kemudian koma, kriterianya apa? Ini kan Agung. Jadi kita bisa ketik kutip Agung, kutip koma. Nah, sum range ini kita blok range yang ingin kita jumlahkan. Jadi di kolom nilai, kemudian kurung tutup, enter. Hasilnya 230. Nah, untuk sum if dengan S itu bedanya apa? Jadi apabila sum if kita hanya satu kriteria, sum if with S ini bisa lebih dari satu kriteria. Contohnya di sini kita akan menjumlahkan nilai yang diperoleh oleh Bima atas mata pelajaran IPA saja. Jadi rumusnya sama dengan sum if with S kurung buka. Nah, bedanya sum if dengan sum if with S, maka sum range-nya itu di depan kalau sum if with S ya. Kita akan blok dulu nilai yang akan kita jumlahkan. Kemudian koma, blok kriteria range yang pertama. Nah, ini kolom nama, koma lagi. Nah, kriteria yang pertama apa? Kita akan ambil yang di kolom ini nih, Bima. Oke, berhubung ini sifatnya apa namanya, bentuknya sel, jadi nggak perlu tanda kutip. Koma, range kriteria kedua kita ambil yang mata pelajaran. Koma, kriteria yang kedua kita ambil IPA, kurung tutup, enter. Ya, seperti itu untuk penggunaan rumus sum if dan sum if. Count if digunakan untuk menghitung banyaknya satu kriteria sob. Kalau count if with S itu menghitung banyaknya beberapa kriteria yang ada pada range tertentu. Untuk cara pakainya seperti ini. Ya, berikutnya adalah pengenalan atau cara penulisan rumus count if dan count if with S. Ini digunakan untuk menghitung kriteria, jadi nggak ada nilainya lagi sob. Ya, cara penulisannya kita akan coba dengan contoh berikut. Jadi di dalam Excel ini kita ada satu tabel di mana berisi nomor, mata pelajaran, tes 1, tes 2, tes 3 ini untuk nilainya. Ada A, ada B dan sebagainya. Soal yang pertama, hitung berapa jumlah peserta yang mendapat nilai A pada tes 1. Maka kita akan menggunakan rumus count if karena hanya satu kriteria. Count if kurung buka, kita blok range yang ingin kita cari ya. Ini tes pertama karena soalnya di tes pertama, koma kriteria pertama. Jadi kita bisa pilih sel yang di sini aja, kita tutup. Maka yang mendapatkan nilai A di tes 1 itu ada 6 peserta. Berikutnya untuk count if with S. Count if with S ini sama dengan count if, bedanya apabila count if with S itu banyak menggunakan kriteria. Gitu. Cara penulisannya jadi sama dengan count if with S kurung buka. Kita pilih kriteria range yang pertama, misalkan ini kolom tes 1, koma kriteria pertama apa? Kita pilih A lagi karena soalnya hitung berapa nama yang lolos seleksi dengan kriteria semua tes yang diikuti harus mendapatkan nilai A, gitu kan? Koma kriteria range kriteria kedua kita blok, koma pilih sel A lagi, kemudian koma lagi, blok kriteria range yang ketiga, koma lagi, kita pilih A lagi, kurung tutup. Maka yang lolos semua tes dengan nilai A atas 3 tes, jadi ada 2 peserta. Ya, untuk rumus VLOOKUP itu mungkin teman-teman atau sobat-sobat udah pada familiar ya. Jadi VLOOKUP digunakan untuk mencari suatu nilai secara vertikal. Ya, terhadap referensi tertentu. Maksud dari vertikal di sini adalah satu baris pada referensi yang kita inginkan. Cara pakainya seperti ini. Ya, rumus berikutnya jadi rumus VLOOKUP. Pasti sobat-sobat udah pada tahu kan VLOOKUP fungsinya buat apa. Maka di sini Mimin akan coba terangkan mengenai cara penggunaan rumus VLOOKUP. Ya, pada tampilan Excel di depan ini,
kita ada yang namanya daftar gaji. Jadi berdasarkan jabatannya ada administration staff, kemudian supervisor, kemudian officer dengan gaji dan tunjangan yang berbeda. Kita akan memasukkannya ke dalam kolom ini. Berhubung ini gaji sudah saya hitung, biar cepat maka kita akan cari yang di tunjangannya. Caranya sama dengan VLOOKUP. Kurung buka, kita pilih lookup value-nya. Jadi kriteria apa yang mau kita ambil, maka kita klik yang di jabatan sini, koma, table array. Table array ini akan kita blok di daftar gajinya, kecuali header ya, header nggak usah diblok. Kemudian koma, kolom index 6. Jadi kita akan pilih yang tunjangan. Tunjangan di sini cara ngitungnya gimana? Jabatan kita hitung 1, gaji kita hitung 2, dan tunjangan kita hitung 3. Maka kita input 3, koma lagi. Nah, kita mau yang true atau false. Kita akan gunakan exact match saja. Jadi apabila identik keluarkan, apabila tidak identik tidak usah dikeluarkan. False bisa kita ganti dengan angka 0 saja, kurung tutup, enter. Berisi 1 kan? Kira-kira gimana bila kita blok ke bawah? Oh, berantakan. Karena apa? Karena memang untuk arraynya tadi kita nggak kunci. Maka cara cepatnya kita bisa buka rumus yang tadi, kita blok pada table array yang tadi kita udah aktifkan. Kita cukup klik F4 dan enter. Ini bisa kita langsung kopas ke bawah. Seperti ini sob. Kita mencari totalnya cukup sama dengan untuk gaji ditambah tunjangan, enter, dan seperti biasa double klik aja. Ini cukup sama dengan sum, enter. Di total pengeluaran perusahaan itu ada 51.600.600. Gitu sob. Sama seperti VLOOKUP, index max digunakan untuk mencari nilai juga. Bedanya referensi yang kita gunakan gak harus dari sisi paling kiri. Mau tahu caranya? Ayo lihat. Cara fungsi sama aja sob. Jadi kita akan mencari suatu nilai berdasarkan satu referensi. Cuman bedanya index match ini lebih powerful. Kenapa? Karena index match bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh VLOOKUP. Contohnya seperti ini. Jadi di daftar gaji kita ada jabatan, gaji, tunjangan seperti tadi ya. Nah, untuk VLOOKUP referensi yang digunakan ini hanya boleh terletak di pojok paling kiri. Kira-kira gimana apabila referensinya ini kita ubah? Jadi kita coba pindahkan ke sini dan ya hasilnya semua rumus tidak akan bisa berjalan. Maka dari itu bisa dibilang index match lebih powerful. Cara penulisan index match adalah seperti ini, sama dengan index kurung buka, kemudian kita blok seluruh range kolom hasil, dalam hal ini gaji ya, maka kita akan blok referensi yang gaji, kemudian koma, ketik match, kurung buka, kemudian kita blok kolom referensi jadi jabatan, koma lagi, kemudian kita sebelum ini kita pilih yang referensinya dulu, jadi C18, koma, baru yang range yang jabatan, habis itu kita pilih yang exact match, kurung tutup, dan hasilnya 4000. Kira-kira gimana bila kita kopas ke bawah? Nah, masih enak juga. Kenapa? Karena kita tidak mengunci untuk referensinya, jadi kita wajib banget nih kita kunci dulu F4, yang ini juga kita kunci juga F4, kemudian kita blok ya. Jadi untuk tunjangan sama, jadi kita cukup copy aja formula yang di sini dan kita paste ke sini, kemudian kita cukup ubah yang range gajinya aja, jadi kita ubah menjadi range yang tunjangan. Kita blok lagi dan kita ketik F4, enter, double klik lagi di bagian bawah, dan voila. Fungsi dari rumus if error itu hanya sekedar menghasilkan suatu hasil apabila terjadi error. Nah, gampang kok caranya seperti ini. Jadi kita di sini tadi ada rumus index match ya. Kira-kira bila referensinya ini kita ganti gimana? Misalkan manager, padahal di sini nggak ada kata-kata manager kan? Kira-kira hasilnya apa? Nah, NA.
error. Karena apa? Karena tidak ada referensi di sini yang bilang manager. Maka untuk menyiasati itu kita bisa menambahkan rumus if error di bagian depan. Jadi sama dengan di bagian depan index kita ketikkan if error kurung buka, klik di bagian kurung yang paling ujung, koma, habis itu pilih. Misalkan ketik tidak ada data, kutip lagi, kurung tutup, dan untuk rumusnya tidak berubah enggak. Kita hanya menampilkan apabila terjadi error aja bila menggunakan rumus ini. Bisa nggak kalau hasilnya dikosongin aja? Bisa. Maka untuk tulisan yang tidak ada ini cukup dihapus saja. Kita menggunakan tanda kutip double di bagian paling belakang dan seperti itu. Ya, tadi itu beberapa rumus yang sering dipakai. Ada yang kelewat nggak ya kira-kira? Kalau ada silakan bisa komen di bawah. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan info terbaru dari kita. Be excellent with Excel.